Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Dan pada video kali ini di hashtag belajar hukum part 6 saya akan membahas tentang bantuan hukum yang ada di dalam pasal 69 sampai dengan pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kemarin itu saya sudah membahas tentang hak tersangka dan terdakwa yang diatur di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi teman-teman bisa nonton video saya tentang hak tersangka dan terdakwa. Itu ada di deskripsi, teman-teman bisa cek. Oke, kita lanjut di bantuan hukum pasal 69. Jadi bunyi pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi penasihat hukum itu punya hak untuk menghubungi tersangka sejak tersangka itu ditangkap dan ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Jadi ketika si tersangka yang ditahan oleh pihak kepolisian, berarti kuasa hukumnya atau pengacaranya atau penasihat hukumnya punya hak untuk menghubungi tersangka tersebut. Terus kita lanjut ke pasal 70 ayat 1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Ayat 2, jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan akan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Nah, jadi di pasal 70 ayat 1 ini, seperti yang saya sudah jelaskan di pasal 69 bahwa penasihat hukum ini punya hak untuk menghubungi tersangkanya di setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tingkatan penyelidikan dan penyidikan, penuntut umum, sampai pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Gitu. Wah, terus di ayat 2-nya, jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya, artinya bahwa ketika dia bertemu dengan tersangka, ada pembicaraan mereka yang menyalahgunakan atau macam pembicaraan mereka yang contohnya ada persekongkolan untuk bagaimana si kuasa hukumnya ini bisa meloloskan atau bisa membawa kabur si tersangkanya gitu kan. Jadi kalau ada penyalahgunaan dalam wewenangnya sebagai seorang kuasa hukum dalam pembicaraannya, maka dia akan diberi peringatan. Misalnya kalau ada penyalahgunaan dalam pembicaraan itu di tingkat penyidikan, maka di situ hak penyidik untuk memberi peringatan. Atau misalnya ada penyalahgunaan pembicaraan di tingkat penuntut umum, maka di situ penuntut umum punya kewajiban untuk memberi peringatan. Begitu juga pada tingkat pengadilan. Ayat 3-nya masih di pasal 70, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat tersebut pada ayat 2. Jadi kalau kuasa hukumnya ini masih tetap membuat kesalahan, masih tetap menyalahgunakan haknya, maka dia akan diawasi. Jadi setiap kali pembicaraan dia dengan tersangka itu akan diawasi oleh pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan. Nah, lanjutnya di ayat 4, masih di pasal yang sama 70, apabila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. Jadi kalau dia sampai melakukan pelanggaran ketiga lagi, ditegur. Kalau dia buat lagi pelanggaran, maka haknya dicabut. Artinya bahwa hak dia sebagai kuasa hukum itu dicabut. Karena
telah melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Tapi sebenarnya yang terjadi yang selama ini kita perhatikan bahwa jarang ya kita temukan ada kuasa hukum yang menyalahgunakan haknya sampai berkali-kali. Memang sih ada, cumanya jarang kita jumpai seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pasal 71 ayat 1. Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Ya, jadi ketika kuasa hukum itu berkunjung menemui si tersangkanya, tentu saja ada petugas yang mengawasi. Misalnya kalau di tingkat kepolisian atau tingkat penyidikan, jelas ada pihak kepolisian mengawasi. Begitu juga pada tingkat penuntut umum, ada pihak kejaksaan yang mengawasi hubungan antara tersangka dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tanpa mendengar isi pembicaraan mereka. Oke, di ayat 2 masih di pasal 71, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Nah, ini ada perbedaan antara ayat 1 dan ayat 2 di pasal 71, di mana di dalam ayat 2 ini, jika tersangka ini adalah pelaku kejahatan terhadap keamanan negara, misalnya dia melakukan kejahatan makar atau melakukan kejahatan terorisme, nah setiap kali isi pembicaraan dia dengan si tersangka dengan penasihat hukumnya itu wajib didengar isi pembicaraan mereka. Jadi pejabat di setiap tingkatan pemeriksaan itu wajib mendengar isi pembicaraan mereka. Kalau tersangkanya ini adalah pelaku kejahatan terhadap makar, terhadap keamanan negara, seperti terorisme, itu isi pembicaranya diawasi. Maksudnya isi pembicaranya didengarkan oleh petugas di setiap tingkat pemeriksaan. Kita lanjut ke pasal 72. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Terus di pasal 73, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Jadi penasihat hukum itu punya hak untuk mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Ya jelas tujuannya berkirim surat ini untuk kepentingan pembelaan. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan apabila ada saran, kritikan, masukan, pendapat Anda, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.